silakan duduk. Apa benar ini dengan keluarga Pak Eka? Iya, betul. Baik, selamat siang Bu Beta dan Pak Eka. Perkenalkan, nama saya Fania Damara. Ibu atau Bapak bisa panggil saya Mbak Fania. Di sini saya fisioterapis yang akan melayani Ibu ataupun Bapak. Baik, Mbak Fania. Ya, jadi gimana Bu kondisinya hari ini? Alhamdulillah kalau saya sehat. Cuma ini suami saya yang sehat. Stroke-nya kambuh, Mbak. Kalau Mbak Fania sendiri bagaimana? Saya alhamdulillah baik Bu. Baik, bisa langsung kita mulai ya. Jadi menurut formulir yang telah diisi dikatakan Pak Eka memiliki riwayat penyakit stroke dan sedang mengalami kesulitan untuk menggerakkan sebagian tubuhnya ya Bu. Iya, betul, Mbak. Tepatnya sebelah kanannya yang lebih sulit digerakkan. Katanya sih seperti mati rasa. Nah, sejak kapan Bu kalau boleh tahu? Hari Sabtu kemarin tuh, Mbak. Tepatnya sejak dia habis pulang dinas. Dari sana tuh suami saya udah merasa lemas. Katanya tubuhnya kayak tenaga gitu. Sejak itu udah saya ajak ke klinik, tapi suami saya menolak karena dia menganggap tubuhnya mungkin cuma kecapean aja. Sampai tadi pagi suami saya mengeluh baru bisa menggerakkan tubuh sebelah kanan, bahkan tidak dapat merasakan kakinya. Kalau dari yang saya hasil googling di internet itu bisa jadi lumpuh total, Mbak. Saya tuh menjadi khawatir. Tenang saja ya Ibu, saya yakin Pak Eka akan kembali pulih. Gangguan yang dialami oleh Pak Eka saat ini lumrah terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat penyakit stroke. Terlebih kondisi Pak Eka saat ini yang masih sadar, masih bisa ngobrol sama kita, menandakan besar kemungkinan bagi Pak Eka untuk kembali pulih. Oh gitu ya. Iya Bu, kita lanjutkan ya. Selanjutnya apakah ada keluhan lain Pak, misalnya rasa sakit atau gejala lainnya? Tidak ada. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Pak Eka dan Bu Beta bersedia? Ya, saya bersedia. Mendengar gejala yang sudah disampaikan oleh Bu Beta tadi, saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot yang bertujuan untuk menilai disfungsi kekuatan otot Bapak. Kita akan mulai dari anggota gerak atas, jadi saya akan memperagakan gerakannya yang Bapak harus ikuti, nanti Bapak ikuti semampunya saja. Kita mulai dari bagian sebelah kiri ya Pak, bagian yang tidak memiliki gangguan. Pertama, gerakannya namanya fleksi dan ekstensi otot lengan bawah. Jadi yang perlu Bapak lakukan adalah menjulurkan lengan seperti ini, lalu Bapak bisa angkat pelan-pelan aja ke atas semampunya Bapak, lalu kita ganti ke yang kanan. Coba Pak, ya itu ke atas pelan-pelan. Nah oke, dah. Selanjutnya tangan sebelahnya. Sekarang kita masuk ke anggota gerak bawah ya Pak. Jadi mekanisme sama, saya akan praktekkan dulu. Di sini gak apa-apa Bapaknya sambil duduk. Pertama gerakan namanya fleksi dan ekstensi otot paha. Di sini Bapak harus menekukkan kakinya, ditekukin kayak gini aja. Habis itu coba dilurusin pelan-pelan, gitu Pak. Dimulai dari yang kiri seperti tadi. Boleh dicoba Pak. Oke, sebelah kanan. Baik, berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisik yang tadi kita telah lakukan, kondisi Pak Eka saat ini dinamakan dengan hemiparesis, yaitu kondisi badan setengah lumpuh. Oh gitu. Ini kira-kira bisa berlangsung berapa lama ya Mbak? Apakah jangka panjang? Proses penyembuhannya tergantung pada sesi terapi yang akan diberikan. Untuk gejala stroke ringan seperti Pak Eka, kira-kira memiliki proses penyembuhan 1 bulan kurang lebih. Terus kalau misalnya bicarakan tentang efek jangka panjang sebenarnya tidak ada, tapi hanya saja kondisi seperti ini bisa kambuh sewaktu-waktu dan bisa lebih parah gitu. Jadi dengan beberapa terapi fisik pelatihan yang akan saya berikan dapat meningkatkan kekuatan otot Bapak. Jadi ketika Bapak sakit, Bapak masih bisa memiliki aktivitas seperti itu. Selanjutnya, hasil pemeriksaan fisik tadi juga menentukan angka nilai kekuatan otot Bapak, yaitu bernilai 3. Itu maksudnya gimana ya? Jadi kekuatan otot itu dinyatakan dalam pengukuran angka, dimulai dari angka 0 hingga angka 5. Semakin besar angkanya, maka kekuatan otot yang dimiliki oleh orang tersebut juga akan semakin besar, itu juga sebaliknya. Nah, derajat Pak Eka yang 3 ini menandakan bahwa Pak Eka memiliki kekuatan otot yang sangat lemah, tapi bisa melawan gravitasi, seperti itu. Apakah ini kabar baik? Meskipun kekuatan otot Pak Eka tidak sedang dalam kondisi prima, angka 5 misalnya, hal ini juga menandakan kabar baik karena yang perlu kita lakukan hanyalah melatih kekuatan otot Bapak, di mana kekuatan otot Bapak nanti lebih kuat gitu, sehingga bisa menahan
sedikit lagi tekanan yang diberikan sehingga yang tadinya nilainya 3 berangsur-angsur bisa menjadi 4, bahkan nanti bisa menjadi 5. Begitu ya Mbak ya. Jadi saya merasa lega sekaligus optimis dengan kondisi suami saya ini. Tentu saja ya Ibu dan Bapak harus selalu optimis karena afirmasi positif yang diberikan akan mempengaruhi proses penyembuhan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terapi latihan. Terapi latihan yang saya berikan hari ini, terapi latihan berupa latihan kekuatan. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Kali ini cukup mudah, jadi yang perlu Bapak lakukan hanya mengangkat seperti ini Pak. Mengangkat lalu menaruhnya kembali. Itu pakai satu tangan gitu kan. Satu-satu aja. Oke, bisa dicoba Pak? Tangan yang mana? Yang kiri dulu. Gitu sudah. Gitu. Cukup mudah ya Pak, ternyata kegiatan selanjutnya Pak Eka akan mencoba berdiri, lalu duduk lagi yang dilakukan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Dan nanti saya akan menyiapkan alat sebagai penumpu, jadi Bapak tidak perlu khawatir jika Bapak khawatir tidak bisa berdiri. Perlu Bapak lakukan hanyalah berdiri sambil menopang di sini, habis itu duduk lagi. Kayak gitu aja dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan latihan kekuatan tadi? Saya merasa lebih baik, lebih bisa menggerakkan anggota gerak kanan saya. Sebelumnya tidak saya paksakan untuk bergerak sama sekali. Baguslah kalau begitu Pak. Keadaan hemiparesis seperti ini memang mengharuskan kita memaksakan sedikit demi sedikit pergerakan agar memperkuat kekuatan otot. Jika tidak dibiarkan, tidak dilatih, maka akan semakin lemah dan bahkan tidak bisa digerakkan sama sekali. Baik, Mbak. Untuk gerakan tadi apakah bisa dilakukan secara mandiri atau sebaliknya harus di klinik dengan pengawasan terapis? Bisa sekali Bu, karena salah satu keuntungan dari latihan sederhana seperti tadi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan misalnya ketika Pak Eka sedang melakukan aktivitas, misalnya sedang menyiapkan makanan, mengambil minum, itu kan sudah salah satu latihan kekuatan yang tadi kita lakukan, misalnya kayak ngambil barang seperti itu. Baik Mbak, saya mengerti. Untuk pertemuan selanjutnya bagaimana ya Mbak? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengadakan pertemuan 3 kali dalam seminggu. Dari masing-masing pertemuan tersebut terapi yang saya berikan mengacu kepada kondisi perkembangan Pak Eka. Jadi ketika kondisi Pak Eka ini nggak stabil, misalnya antar menurun, otomatis terapi yang kita lakukan juga akan semakin lama seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang dibutuhkan kerjasama antara terapi yang akan dilakukan di klinik dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh Pak Eka. Jadi ada baiknya harus malah Pak Eka menggerakkan bagian tubuh yang sedang mengalami keluhan tadi gitu di rumah sehari-hari dipakai untuk beraktivitas seperti itu. Baik Mbak, kalau tiap hari bagaimana? Boleh nggak Mbak supaya lebih cepat sembuhnya? Sebenarnya seminggu 3 kali itu sudah cukup Bu, karena gimana juga itu mempertimbangkan waktu istirahat dari Bu Beta dan Pak Eka. Jika diporsir terus-menerus malah nanti tingkat efektivitasnya juga kurang. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Bu Beta ataupun Pak Eka? Iya Mbak, ini berarti suami saya sebulan ini belum boleh bekerja dulu ya? Iya Bu, betul. Sebenarnya ini menyesuaikan dengan kondisi Pak Eka. Jika Pak Eka nanti terus membaik, maka boleh dicoba bekerja dulu, tapi di rumah gitu misalnya. Saya tidak menyarankan Pak Eka untuk bekerja secara langsung karena bagaimanapun juga keadaan hemiparesis ini membuat penderitanya menjadi cepat lelah. Jadi misalnya Pak Eka merasa sudah lebih fit, sudah bisa jalan, itu tidak menjadi alasan Pak Eka sudah boleh masuk kerja, karena kita masih dalam proses penyembuhan kayak gitu. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya sudahi dulu ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Fadila. Terima kasih. Sama-sama Pak Bu, semoga lekas pulih ya. Ya.